Waktunya Anda mendengarkan Inspirasi Damandiri bersama Stella Masaharu yang dipersembahkan oleh Yayasan Damandiri. 103,4 Radio DFM Terminal Dangdut Orang Jakarta. Jekdut Mania, saatnya kita masuk di acara Inspirasi Damandiri yang didukung oleh Yayasan Damandiri. Jekdut Mania, gak sedikit orang yang mengalami kesulitan selama pandemi COVID-19 muncul. Dari segi ekonomi, berbagai sektor usaha pun terdampak oleh virus mematikan ini. Karena ada beragam penerapan aturan yang menyebabkan kesulitan ekonomi semakin menjadi-jadi setiap hari. Sebagai solusi, berbagi dengan sesama pun menjadi salah satu jalan keluar, di mana mereka yang berlebih berbagi kepada mereka yang berkurangan. Nah, seperti yang dilakukan salah satu komunitas ini nih, Jekdut Mania. Berbagi kebaikan untuk warga yang membutuhkan. Jekdut Mania mau tahu apa aja kegiatan dan tujuan mereka berbagi kebaikan di masa-masa sulit seperti sekarang ini? Oke, abis ini kita bakalan ngobrol lewat telepon dengan Mbak Nana, Project Lead Komunitas Markas Kebaikan. Dan buat Jekdut Mania mau tanya-tanya, boleh langsung WhatsApp di 0811 99 10 34. DFM Inspirasi Damandiri 103,4 Radio DFM Terminal Dangdut Orang Jakarta. Oke, kita masuk di Inspirasi Damandiri ya. Hari ini kita mau ngomongin semangat berbagi kebaikan di masa pandemi bersama komunitas Markas Kebaikan. Ada Mbak Nana, Project Lead Komunitas Markas Kebaikan. Selamat pagi Mbak Nana. Selamat pagi Mbak Stella. Mbak Nana lagi di jalan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah sampai mana Mbak Nana? Ini daerah mana ya? Daerah Wijaya sih. Oh, lancar? Lancar, alhamdulillah lancar. Emang kantor di mana sih Mbak Nana? Kantor di mana aja sih Mbak? Karena freelance. Jadi alhamdulillah hari ini lagi ada kerjaannya di daerah Wijaya. Wih, enak banget. Di mana aja kantornya banyak ya. Alhamdulillah Mbak. Oke, Mbak Nana, ini kita mau ngomongin komunitas Markas Kebaikan. Ini apa sih? Jadi kalau dari namanya aja markas berarti sebuah tempat ya. Betul. Jadi insya Allah tempat ini menjadi sebuah wadah dari teman-teman untuk berbuat kebaikan. Gitu sih. Oh, ini terinspirasi awalnya gimana nih ceritanya sampai berdiri komunitas Markas Kebaikan ini? Mbak Nana? Halo, iya. Ya, ini terinspirasi dari apa sih sampai bikin komunitas ini? Alhamdulillahnya teman-teman punya visi dan sama ya dalam niat kebaikan. Jadi tadinya tuh kan kita hanya berkumpul untuk yaudah kumpul. Emang kita kan dari teman-teman pengajian nih Mbak Stella. Oh, oke. Jadi tapi semenjak pandemi qadarullah jadinya kita berkumpul hanya di rumah-rumah aja gitu. Kok tapi setiap berkumpul kita hanya diendingkan dengan makan, ketawa, hahaha hihi gitu kayak udah gitu selesai gitu. Jadi kita mau bawa kemana sih perkumpulan ini gitu, yang lebih bermanfaat yuk gitu. Jadi ngobrol, akhirnya kayak ya udah kita bikin yuk kecil-kecil sebuah kegiatan yang insya Allah bermanfaat untuk orang. Gitu sih Mbak Stella. Akhirnya ya udah, ya kan memang juga kita lagi ada pandemi kan, jadi lebih rasa ingin berbagi dan menolong itu jadi lebih besar gitu. Dan alhamdulillahnya kita dikasih kesempatan untuk bisa membantu walaupun sedikit, tapi insya Allah bisa bermanfaat untuk orang yang membutuhkan. Pertama kali yang dilakukan apa nih kegiatannya? Pertama kali banget karena kemarin awal-awal pandemi itu kan lagi repot yang masker lah, yang betul, sanitizer, makanan lah gitu. Jadi kayak, kita bukan orang-orang kesehatan yang bisa membantu sebegitu besarnya gitu. Tapi apa sih yang bisa kita bantu gitu sebagai warga negara yang setidaknya sedikit aja gitu bisa meringankan beban mereka gitu. Akhirnya ya udah kita buka donasi, kita kayak ketuk pintu-pintu donatur yang assalamualaikum mau bantu nggak gitu, karena kan kita masih kecil ya Mbak. Jadi cara salah satu untuk mendapatkan donasinya adalah mengetuk langsung para donatur. Jadi kita kasih tahu kita ada ini nih, mau nggak bantuin, kita ada ini, ada mau nggak bantuin. Dan alhamdulillah walaupun kita masih pada kecil gitu, jadi awal-awal tuh door to door ya? Door to door langsung sih. Door to door langsung, kita bikin flyer, kita posting ke semua sosial media teman-teman gitu. Dan alhamdulillah responnya baik gitu dari teman-teman semua. Jadi ini berdiri 2 tahun ya? Pandemi kan 2 tahun ya?
hampir 2 tahun. Oktober sih lebih tepatnya, kalau untuk perkumpulannya sendiri memang 2 tahun, tapi kalau untuk markasnya sendiri baru Oktober kan. Nah, sekarang anggota udah berapa nih atau relawan yang aktif? Udah hampir 20 ya, alhamdulillah. Itu kan kayak tadinya cuma ngikut sekali, akhirnya ayo ikut. Ngikut sekali, akhirnya ayo ikut. Alhamdulillahnya sih akhirnya pada konsisten untuk ikut bantu di markas. Oh, Gitu Mbak banyak ya, udah Stella. banyak ya. Oke, nanti kita lanjut ngobrol lagi nih Mbak Nana. Nanti aku telepon siap. lagi ya. Kita Boleh. undang dulu. Buat Jigdut Mania yang mau tanya langsung sama Mbak Nana, boleh langsung WhatsApp di 0811991034. Inspirasi Damandiri. Yes, kembali di Inspirasi dan Mandiri. Ini kita masih ngomongin mengenai semangat berbagi kebaikan di masa pandemi bersama komunitas Markas Kebaikan. Ada Mbak Nana, Project Lead komunitas Markas Kebaikan. Lanjut lagi nih Mbak Nana nih. Siap Mbak Stella. Mbak Nana, jadi nih selain yang pertama kali kan masker nih. Sekarang ini kan udah hampir 2 tahun. Apa bentuk kebaikan yang dilakukan komunitas Markas Kebaikan nih? Pada akhirnya kita alhamdulillahnya melebar sih ke bantuan-bantuan lainnya gitu, tapi masih concernnya ya sembako, bantuan makanan, mulai dari pendidikan sampai kemarin beberapa kali kita bantu bangun pesantren, sedekah sumur, dan akhirnya kayak apalagi sih gitu. Jadi tidak hanya bantuan-bantuan yang berdampak pandemi, tapi ketika ada pengajuan masuk yang bantu ini dong, buat ini, tapi selama kita bisa bantu, yuk kita bantu gitu. Jadi pada akhirnya alhamdulillah sudah memberikan dalam bentuk apapun sebisa mungkin kita bantu, akan kita bantu insya Allah. Oh, ini tuh ruang lingkupnya di Jakarta aja atau bisa sampai ke seluruh Indonesia nih sekarang? Alhamdulillahnya lagi selama berjalannya hampir 2 tahun, akhirnya kita mengenal teman-teman dengan definisi yang sama gitu. Jadi kita akhirnya berkenalan dengan komunitas-komunitas sosial di berbagai daerah gitu. Jadi biarpun kita raganya di Jakarta, tapi insya Allah kebaikannya bisa kemana aja gitu. Jadi kita bisa alhamdulillah sudah ke Jabodetabek, sudah sampai ke daerah Banten, sudah sampai ke beberapa daerah bencana yang istilahnya kita titipkan nih bantuan ini kepada komunitas-komunitas besar yang memang mereka berada langsung di daerah bencana gitu sih Mbak Stella. Jadi kita melebarkan sayap. Iya, berarti udah alhamdulillah ya. Iya, alhamdulillah bisa melebarkan jangkauan bantuan sih. Yang tadinya kan kita komunitasnya berfokus di Jakarta Barat Mbak. Jadi selama ini kan awal-awal yaudah yuk kita muternya di Jakarta Barat aja. Kita cari istilahnya target-target bantuannya kita hanya berada di Jakarta Barat aja gitu. Tapi kok lama-lama kayak egois ya gitu. Kok cuma Jakarta Barat doang gitu kan? Kadang gini, donatur kita pun tidak hanya di Jakarta Barat gitu. Jadi kenapa kok kita hanya di Jakarta Barat gitu? Kadang kan misalnya Mbak Stella ikutan sedekah nih di kita. Mbak Stella bukan di Jakarta Barat. Ada kalanya Mbak Stella akan bilang, "Mak, kok di Jakarta Barat aja sih? Di rumahku kan juga ada nih orang yang membutuhkan." Kadang kan ada rasa seperti itu. Iya, dan itu kan kayak, iya sih masa sih kita hanya ada di Jakarta Barat aja. Yuk kita cari teman-teman yang memang semangat berbagi juga nih sama kayak kita gitu. Akhirnya kita hubungin teman-teman, kita ketok nih komunitas Depok, kita ketok komunitas Banten. Istilah kasarnya yang punten dong, nitip nih, boleh nggak kita nitip bantuan, teman-teman bantu salurkan gitu. Insya Allah donatur pun akhirnya kita lapor, kita bisa sampai Serang loh, kita bisa sampai Palu loh gitu. Tapi kita titipkan lagi nih ke teman-teman yang memang bisa menjangkau daerah-daerah tersebut. Gitu Mbak Stella. Oke, keren banget nih. Ini sebelum mengirimkan bantuan, ini biasanya riset atau memang ada masukan dari anggota? Ada masukan dari anggota. Teman-teman juga yang sering posting, pada akhirnya banyak juga yang dapat DM untuk yang dikasih info gitu dari teman-teman sekelilingnya juga. Ada ini nih di sini, ada yang butuh ini nih. Jadi nanti teman-teman approach ke grup, teman-teman ada yang butuh ini, kita mau bantu nggak? Nanti kita riset lagi. Bukan riset ya sebenarnya, kita apakah kita bisa bantu dan apakah memang mereka butuh banget nih bantuan kita. Tapi sebisa mungkin sih akan kita bantu. Dan alhamdulillahnya juga kebanyakan dari kajian-kajian kita itu memang sudah bersinergi dengan
komunitas-komunitas lain sih Mbak Stella. Alhamdulillahnya mereka sudah punya target-target bantuan, jadi ya udah kita nebeng lagi aja nih. Jadi kita nebeng lagi aja nih. Jadi mereka pun dari teman-teman daerah akan approaching ke teman-teman Jabodetabek sih. Akan kasih tahu proyek-proyek mereka di daerah apa. Jadi teman-teman di Jabodetabek, di kota-kota besar yang membantu untuk mencarikan donasi-donasi tersebut untuk disalurkan lagi ke teman-teman daerah, nanti teman-teman daerah yang jalan gitu Mas. Oke. Tadi sempat bilang Mbak Nana nih ninggalin DM, berarti ada IG-nya ya? Ada, alhamdulillah ada. IG-nya apa di Markas Kebaikan, Markas Kebaikan. Oh iya M gitu ya. Markas Kebaikan. Jadi di situ insya Allah setiap kegiatan yang kita lakukan, kita posting di situ. Bukan bentuk pamer, tapi hanya bentuk laporan aja nih ke donatur kalau memang apa yang mereka titipkan ke kita, amanah yang mereka sampaikan ke kita itu sudah kita sampaikan lagi kepada saudara-saudara kita yang berhak. Ya. Ini kita ngomongin lagi nih, di balik aksi kebaikan yang dilakukan Markas Kebaikan. Ya. Ini ada nggak sih edukasi? Ini memberikan edukasi juga nggak buat masyarakat? Edukasi kayaknya kalau aku pribadi terlalu sombong ya mengedukasi orang gitu. Tapi setidaknya kita berusaha untuk memberikan contoh sih Mbak Stella lebih tepatnya gitu. Ketika Mbak Stella misalnya follow akun Markas Kebaikan gitu. Mbak Stella akan lihat setiap hari kita posting, setiap hari kita laporan. Pasti akan ada rasa mau juga deh kayak mereka gitu. Iri deh, mereka kok bisa kayak gini, kok aku enggak ya gitu. Secara tidak langsung kita sudah mengedukasi, yuk ketika kita aja bisa, kenapa Mbak Stella dan teman-teman lain nggak bisa gitu. Lihat nih, kita bisa sampai begini, pasti teman-teman juga bisa. Tidak mengedukasi sih, kalau mengedukasi aku belum sampai untuk mengedukasi teman-teman lain ke situ. Tapi insya Allah ketika kita memberikan contoh, orang melihat dan akhirnya mereka mengikuti, itu sudah bentuk edukasi sih menurut aku. Iya, keren banget emang nih Mbak Nana nih sama teman-teman di Markas Kebaikan. Alhamdulillah. Oke, Mbak Nana nanti kita lanjut lagi, kita break dulu. Nanti aku telepon lagi ya Mbak Nana ya. Oke, jangan kemana-mana, Jek Dumani yang mau tanya langsung aja WhatsApp di 0811 99 10 34. Inspirasi Damandiri. Yes, kembali di Inspirasi Damandiri. Kita masih ngomongin mengenai Markas Kebaikan ya bersama Mbak Nana. Ini Project Lead Komunitas Markas Kebaikan. Ternyata Mbak Nana ini mantan penyiar loh dulu. Mbak Nana, lanjut lagi nih. Kita ngomongin mengenai Markas Kebaikan nih. Ada nggak sih rencana atau harapan ke depannya Mbak Nana terhadap komunitas Markas Kebaikan ini? Kayaknya untuk semua komunitas sosial kayak kita ini, sebuah harapan tuh pasti ada ya gitu. Apalagi masih banyak orang yang perlu kita bantu gitu. Kadang saya pribadi pun sedih gitu, kita yang kecil ini tapi kok nggak bisa menjangkau orang yang butuh banyak banget. Jadi ada yang DM, ada yang WhatsApp, ada yang minta bantuan tuh kadang kita nggak bisa bantu gitu karena keterbatasan either itu waktu, dana ataupun tenaga dari teman-teman gitu. Jadi insya Allah harapannya sih saya dan teman-teman bisa membawa markas ini lebih besar insya Allah. Tapi yang pasti itu harusnya lebih banyak memberikan bantuan sih, itu intinya gitu. Kalau besar insya Allah berjalannya waktu kita bisa lebih besar gitu. Tapi agak percuma ya kalau kita sebuah komunitas besar tapi tidak bisa memberikan bantuan yang banyak gitu kepada orang lain. Iya betul. Mbak Nana, ini kalau misalnya nih Jek Dumani nih pengen tahu atau bergabung menjadi relawan di komunitas Markas Kebaikan, boleh nggak sih? Boleh banget. Caranya gitu. Gimana? Tinggal DM aja ke kita, nanti kita kasih tahu jadwal kegiatan kita gitu. Dan alhamdulillah banget kalau bahkan ada teman-teman Jagbet yang mau jadi relawan kita, karena jujur aja kadang kita kekurangan tenaga gitu untuk begitu banyaknya kegiatan yang kita lakukan gitu. Teman-teman juga kan punya kegiatan punya kegiatan lain, para pekerja, para ibu rumah tangga gitu. Kadang kayak ayo dong gitu. Dan makanya kalau misalnya ada yang mau dong ikutan, alhamdulillah banget gitu. Karena percaya deh Mbak Stella, kalau sekali aja udah ikut nih kegiatan gitu, Mbak Stella ikut kita yuk gitu. Kayak nanti kapan-kapan tuh yang langsung, kapan lagi nih mau jalan, ikut dong gitu. Kok enak ya gitu. Kayak ada rasa
entah kesenangan tersendiri, entah happy ngeliat mereka senang kita datang, dan itu akan bikin ketagihan sih Mbak Stella. Iya, pastinya tuh ya, karena membuat Betul. orang happy itu tuh. Benar, jadi yang happy itu bukan hanya mereka karena kita datang bawa bantuan, enggak, tapi secara nggak langsung, happy ya kita tuh, gitu. Iya. Karena kalau Mbak Nana sendiri nih, manfaat yang kita dapat kalau berbagi dan tolong menolong tuh apa sih? Manfaatnya itu yang pertama memang untuk mereka yang mendapatkan bantuan dari kita. Okay. Tapi percaya nggak percaya, manfaat itu akan datang lagi nih ke kita gitu. Karena ketika kita sibuk membantu orang, kalau misalnya nanti nazamin zalik kita ada apa-apa, orang itu akan langsung membantu kita gitu. Dan itu sudah saya rasakan langsung sih Mas Stella. Jadi capeknya kita memberikan bantuan akan terbayar ketika kita dibantu sama orang gitu. Iya. Bukannya manfaatnya, kita dapat income atau kita dapat materi atau dapat enggak. Tapi ya itu tadi, kata what goes around come back around, right? Iya. Apa yang kita lakukan itu apa akan yang kita lakukan, kita akan kembali ke kita, dan apa yang kita tanam itu akan berbuah juga ke kita. Betul. Oke, Mbak Nana, ini nih kalau misalnya medsosnya apa nih? Kalau misalnya Jegdut Mandi sekali lagi nih kita ngingetin, kalau mau follow, monggo di Markas Kebaikan, monggo di follow, monggo di IG doang ya? IG doang, baru IG doang sih Mas. Facebook belum ya? Insya Allah. Mesti bikin nih, karena Jegdut Mania mainnya masih Facebook soalnya. Oh, masih Facebook, siap. Itu sih Mbak Stella, kalau misalnya memang ada yang kanan untuk mengelola, lebih baik. Siap. Karena masih ada keterbatasan SDM yang untuk mengelola para sosmed kan. Jadi ya sebisa yang kita bikin IG dulu yuk gitu. Toh juga kita akan mempergunakan semua sosial media teman-teman untuk men-sharing apapun. Iya, oke. Mbak Nana, nih terakhir aku pengen banget ya tips apa ya? Tips Mbak Nana nih buat Jegdut Mania ya, berbagi. Wah, tips ya. Tips itu agak susah sih, karena kalau buat saya berbagi itu hidayah ya. Jadi segimana pun kita memotivasi orang untuk berbagi, kalau Allah belum kasih hidayah kita untuk bergerak membagi, itu belum bisa sih Mbak Stella. Jadi banyak-banyak berbagi, banyak-banyak berlatih untuk mendapatkan hidayah Allah. Wah, kalau misalnya merasa kita, aduh saya belum bisa berbagi, gue aja masih kurang. Banyak orang yang merasa begitu. Gue pengen berbagi, tapi gue sendiri masih kurang. Nah, ini gimana nih? Nah, iya benar. Setiap saya share kegiatan gitu untuk kayak, ayo bantu ini. Ada banyak banget teman-teman yang tadinya rutin Mbak, tapi agak pas ada COVID ini kan mereka langsung karena aku tuh mau bantu, karena aku nggak ada isinya gitu lah, nggak ada uang atau apa. Tapi aku bukan siapa-siapa yang bisa memberikan motivasi gitu, cukup cuma bilang kayak ngambilnya cuma quote-quote hadis yang bukankah sebuah sedekah itu paling baik adalah saat kita kekurangan gitu. Betul. Jadi saat kita bisa memberikan apa yang terbaik yang kita punya untuk orang lain, insya Allah berbaliknya pun akan jauh lebih baik lagi gitu. Saya selalu bilangnya seperti itu tuh pada teman-teman yang, ya ampun cuma 20.000 aja aku nggak bisa kasih loh Mbak Nana gitu. Kita pun sedih gitu ketika mereka keinginan untuk bersedekahnya besar, tapi itu tadi kalau Allah mereka tidak punya rezeki, ya cukup mendoakan semoga mereka mendapat donasi yang besar supaya yang bisa disampaikan. Aku cuma bilang banding doa aja ya gitu. Oke, Mbak Nana, sebelum close ini ada satu pertanyaan dari Bang Sanjay. Bagi Mbak Nana, mau tanya nih, berbaginya kemana aja? Ke panti-panti bukan ya? Kemana aja sih yang sedang dibutuhkan. Tapi memang tiap bulan insya Allah kita mau rutin untuk ke pesantren, pondok yati, dan juga berbagi nasi. Itu proyek yang rutin. Tapi misalnya memang kita bisa bantu lain, kita akan bantu. Oke, insya Allah setiap bulan ya, ini akan rutin ya Mbak Nana ya? Iya, insya Allah, mohon didukung. Mbak Nana siapa tadi Bang Reni? Mbak Nana Febrian. Nanya
tanya dulu, nyontek dulu sama sebelah. Nyontek dulu, siap. Terima kasih banyak. Ini Project Lead Markas Kebaikan ya. Mudah-mudahan ini juga Jadut Mania nih bisa ikutan follow nih apa yang diperlukan nanti ada di medsosnya ya. Mungkin bisa berbagi atau setidaknya kalau memang kita lagi kekurangan, setidaknya juga berbagi doa itu juga sudah ya sudah membantu juga ya Mbak Nana ya. Tapi jangan pernah merasa kekurangan lah. Kalau merasa kekurangan nanti kekurangan itu akhirnya kita sendiri yang bikin sih Mbak Sela. Kan katanya kalau kita merasa kita kaya, pada akhirnya kita akan kaya terus aja. Iya, katanya kan kalau kita bersyukur nanti nikmatnya akan ditambah kan? Betul. Nah, itu dia tuh. Insya Allah ya. Mbak Nana terima kasih banyak, sehat-sehat selalu. Salam buat teman-teman di Markas Kebaikan ya. Sama-sama Sela, salam untuk teman-teman di DFM, semoga sehat semua ya. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru saja Anda menyimak Inspirasi Damandiri yang dipersembahkan oleh Yayasan Damandiri.